Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salam bersalam tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengusutan Desa BPD, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Hari ini kita melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa ini merupakan momen penting bagi kita semua untuk bersama-sama mengevaluasi kinerja pembangunan desa, merumuskan rencana kerja untuk tahun mendatang, serta memastikan bahwa setiap program yang kita rancang benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, musyawarah desa adalah forum yang sangat strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes maupun rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Dalam forum ini kita akan membahas berbagai usulan dan gagasan dari masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa ke depan, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang telah kita capai bersama selama tahun sebelumnya, tantangan yang masih kita hadapi, kemudian harapan untuk masa depan. Yang pertama adalah pencapaian pembangunan desa. Dalam 1 tahun terakhir, kita telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antara capaian yang telah kita raih adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang infrastruktur, pembangunan jalan desa dan gang lingkungan telah kita lakukan di beberapa titik yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Kita juga telah memperbaiki fasilitas umum seperti saluran drainase dan fasilitas air bersih untuk mengantisipasi banjir dan kekeringan. Kemudian di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan di desa kita terus mengalami peningkatan dengan adanya program Posyandu, penyuluhan kesehatan, serta pemberian bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil. Kita juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di desa. Kemudian di bidang pendidikan, melalui dukungan berbagai pihak, kita telah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di desa, termasuk pengadaan buku dan fasilitas belajar di sekolah-sekolah. Pendidikan anak usia dini juga menjadi perhatian utama kita dalam rangka menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing. Kemudian di bidang pemberdayaan ekonomi, beberapa kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah di desa kita telah mendapatkan bantuan modal dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Potensi desa seperti pertanian dan kerajinan tangan terus kita kembangkan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian perlu saya sampaikan juga tentang tantangan yang kita hadapi. Meskipun telah banyak capaian yang kita raih, kita juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah tingkat pengangguran. Meskipun sektor ekonomi telah berkembang, masih terdapat beberapa warga desa yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi berbasis desa. Kemudian masalah infrastruktur, masih ada beberapa wilayah di desa kita yang belum memiliki infrastruktur memadai, seperti jalan desa yang rusak dan minimnya akses listrik di beberapa dusun terpencil. Kemudian tentang kesejahteraan sosial, kita juga perlu meningkatkan perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, anak-anak yatim, dan penyandang disabilitas, agar mereka bisa mendapatkan layanan sosial yang memadai. Kemudian rencana dan harapan ke depan. Kita perlu bekerja lebih keras dan lebih cerdas untuk mewujudkan visi misi desa kita sebagai desa yang maju, sebagai desa yang mandiri dan sejahtera. Beberapa prioritas yang akan kita bahas dalam musdes ini. Yang pertama, penguatan partisipasi masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya dan berperan aktif dalam pembangunan desa. Kemudian kedua, peningkatan pelayanan publik. Kita berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan di kantor desa agar lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kita akan menggali potensi desa lebih dalam lagi, baik di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, maupun sektor kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan dan gotong royong dalam setiap proses pembangunan desa. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, segala program yang kita rancang tidak akan berjalan dengan optimal. Dalam musdes ini, saya
Saya berharap agar kita semua dapat berdiskusi dengan penuh keterbukaan dan mencari solusi terbaik bagi kemajuan desa kita tercinta. Mari kita tinggalkan perbedaan dan berfokus pada tujuan bersama, yaitu menciptakan desa yang lebih baik di masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan desa, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Semoga apa yang kita lakukan dapat membawa manfaat yang besar bagi generasi mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam membangun desa yang kita cintai ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.